Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamuttamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Oke, buka. Namo Buddhaya, sahabat Dhamma dimanapun berada. Salam metta, damai dan sejahtera. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Hari ini tanggal 27 September 2024. Sudah tidak terasa cepat sekali, satu minggu berlalu. Ya, untuk kali ini kita coba mulai pembahasan kembali Dhamma Sakaca. Agak sedikit malam juga ya, karena pagi tadi mempersiapkan untuk kedatangan Lumpo besok. Jadi ada bersihkan kuti beliau. Nah, di saat ada kedatangan beliau juga mempersiapkan. Di saat ada kepala, ada pimpinan atau guru datang juga memberikan satu kehangatan. Nah, nanti, makanya mempersiapkan untuk menjamu beliau. Di sini makanya kita akan coba bahas sedikit. Nah, sehubungan dengan hal-hal yang mana kiranya mungkin dapat dijadikan sebagai pegangan di dalam masyarakat kita saat ini yang mungkin sedang dalam kondisi sulit atau berbagai keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi setidaknya ada apa untuk dibagikan oleh para bantunya menurut pendapat beliau. Nah, bagaimana di dalam menjalani kehidupan yang tentunya sesuai dengan jalan Dhamma. Jadi pertama-tama coba kita berikan pembahasan terlebih dahulu. Nah, sehubungan dengan bagaimana cara hidup di dalam bermasyarakat sebagai seorang perumah tangga, atau bahasa umumnya garawasa ya, bahasa Buddhisnya garawasa, umat perumah tangga atau upasaka dan upasika, agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat itu dengan cara yang tidak sampai istilahnya ya terlilit hutang, atau ya seakan tidak bisa untuk menunjang kebutuhan hidup sendiri. Jadi harus menggunakan cara hidup yang bagaimana. Nah, coba mungkin para bantainya pernah punya pengalaman dan bisa berbagi juga pandangan agar dapat dijadikan salah satu pedoman. Nah, silakan Bante Rizky. Ya, cara hidup ya. Cara hidup supaya kita tidak terlilit hutang ataupun ada permasalahan lainnya selain terlilit hutang itu ya. Gimana cara kita memanage atau mengatur hidup kita supaya kita tidak terlilit hutang ya. Pinjam sana, pinjam sini,
pinjam ke keluarga kita, pinjam ke teman-teman, orang terdekat kita. Ya, gimana supaya itu tidak terjadi, ya. Apalagi kalau kita sudah meminjam dalam jumlah besar, kita tidak mampu membayarnya kembali gitu. Nah, itu akan jadi satu permasalahan baru lagi nanti. Kita haruslah pandai mengatur, ya, mengatur keuangan, ya. Kita bisa perkirakan dalam sebulan itu kita semestinya keluar seberapa besar uang untuk kebutuhan hidup. Yang single bisa mengira-ngira atau, ya, pengeluaran untuk kalau status single itu seberapa banyak, ya, dalam sebulan itu. Yang sudah berkeluarga, suami istri, anak, itu juga dia harus tahu dalam sebulan itu pengeluaran mereka sebesar apa gitu, untuk biaya kebutuhan makan, listrik, air, biaya sekolah anak, dan lain-lain. Nah, supaya kalau kita bisa mengatur keuangan, kita tahu mana yang perlu kita keluarkan, mana yang tidak perlu, ya. Jadi kita ada gambaran ketika kita dan jangan lupa juga harus ada yang disimpan dalam sebulan itu. Karena kalau uang itu dikeluarkan terus tanpa ada satu maksudnya dalam satu bulan itu disimpan, tidak ada yang disimpan, nah itu bisa kacau nanti. Bisa kacau. Karena kenapa? Uang yang kita simpan itu adalah uang jaga-jaga ibaratnya. Uang jaga-jaga. Untuk apa, Bande? Kalau kita ada keperluan mendadak, ya. Keperluan mendadak, uang itu bisa dipakai. Misalnya apa, Bande? Misalnya anak-anak kita yang udah berkeluarga, ya, anak tiba-tiba sudah lulus sekolah, ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan yang lebih tinggi. Nah, itu kan butuh dana yang besar, ya. Nah, itu bisa dipakai. Itu seperti itu contohnya. Contoh lainnya, ketika anak ingin mengambil pelajaran ekstrakurikuler di luar dari sekolah, mama, papa, saya ingin ngambil les private alat musik, piano. Nah, itu bisa dipakai. Makanya uang jaga-jaga ini bisa dipakai untuk keperluan mendadak, ya. Misalnya sakit tiba-tiba bisa juga dipakai, ya. Anak kita sakit, perlu operasi, ya, misalnya operasi membutuhkan biaya yang cukup besar, ya kan. Nah, itu bisa dipakai. Nah, itulah kenapa kita harus mengatur keuangan kita, yang mana harus dikeluarkan, yang semestinya dikeluarkan, yang mana yang tidak semestinya dikeluarkan, dan dalam sebulan itu ada uang yang disimpan. Nah, itulah manfaat kita mengatur keuangan kita, supaya kita tahu dalam sebulan itu keluarnya berapa. Ketika kita di bulan berikutnya pengeluaran kita cukup lebih besar dari yang sebelumnya, nah itu harus dipertanyakan, uang itu kemana, dibelanjakan untuk apa gitu loh. Karena kenapa kita harus mengecek, kita harus tahu kok dalam bulan berikutnya itu berbeda dengan angka yang sebelumnya. Ini uangnya dikemanain gitu. Kita harus tahu
gimana kita mengatur keuangan kita. Dan ketika ada kebutuhan yang tidak semestinya kita keluarkan, ya seharusnya kita harus menjaga, ya maksudnya tidak terlalu berfoya-foya membeli barang sesuatu yang sekiranya tidak terlalu dipakai, tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu harus membeli barang itu, ya kita tidak perlu beli. Belilah sesuatu itu yang memang benar-benar semestinya untuk kebutuhan yang kita pakai sehari-hari. Kalau kita bisa mengatur keuangan ini dengan baik, Bante kira kita tidak mungkin akan meminjam ke orang lain. Tidak akan mungkin terlilit hutang. Karena kita meminjam dan tidak bisa mengembalikan. Itu tidak mungkin akan terjadi. Karena kita udah tahu gimana cara mengatur keuangan kita. Nah, itu mungkin pandangan dari Bante. Silakan Bante Pun. Ya, saya hanya membahas untuk yang single aja kali ya, yang saya belum pernah berumah tangga, jadi yang berumah tangga pun boleh mendengar ini. Jadi suatu pengalaman aja. Dulu Bante masih muda itu pernah kerja di satu perusahaan, gajinya pun pas-pasan, jadi makannya pun harus irit-irit, jadi jangan banyak pergian ke sana sini gitu kan, seperti. Jadi misalnya kan kita melihat teman-teman, nah, gajinya lebih besar, dia akan pergi ke sana sini, kita jangan ikutin itu, yang hal-hal begitu. Itu akan membuat kita sulit nanti keteter itu katanya kan. Nanti untuk menunggu gaji yang bulan akan datang, kita pasti akan pinjam itu. Mungkin pinjam sih boleh, mungkin sesuai dengan yang kita mampu bayar itu, yang tidak, artinya tidak terlalu besar-besar. Itu pun mungkin orang kurang percaya, dia hanya percaya dengan apa yang kamu dapat aja itu ya. Mungkin itu jangan banyak. Zaman dulu mungkin seperti handphone masih jarang orang pakai. Mungkin sekarang pun banyak tantangan ini untuk anak-anak muda atau yang remaja ini, yang dia akan ingin beli ini beli itu, itu yang bisa juga bikin keuangannya keteter itu. Banyak ingin pergi, banyak keinginan itu sana sini, itu juga harus hati-hati. Itu yang bisa membuat kita keuangannya akan keteter. Untuk yang apa seperti pekerja karyawan bulanan itu, dia akan tidak terkejar, itu akan pengeluarannya akan lebih besar nanti daripada pemasukan. Lain dengan cerita yang punya bisnis sendiri, ya, dia akan mungkin pergi, dia akan makan lebih enak, dia akan segala macam lebih mewah sedikit mungkin itu. Nah, itu jadi ada dua jenis. Jadi yang bekerja masih karyawan sama yang usaha sendiri, mungkin punya usaha, mungkin dia lebih loyal dikit lah mungkin ya, soalnya kan ada hasil itu. Jadi di sini ada perbedaan sedikit aja. Ya, intinya itu tidak terlalu mengikuti keinginan lah, yang kebanyakan ingin pergi jalan-jalan, ya, itu yang banyak bikin pengeluaran biasa. Dan kita ikutin tren-tren seperti ingin beli handphone, itu juga banyak menghabiskan uang yang percuma itu. Jadi itu yang membuat kita akan keteter. Jadi harus hidup seirit mungkin, apalagi di saat zaman sekarang semuanya pakai duit. Mungkin sebentar lagi akan kentut pun akan kena denda itu. Apalagi di kota itu, jadi mesti pandai-pandai menjaga keuangannya itu, yang serba sulit yang gituan. Berarti dengan demikian mungkin ada salah satu alternatif, itu bagaimana untuk menjalankan hidup yang sederhana
Nah, dengan berdampingan dengan alam. Nah, seperti misalnya kehidupan para biku di dalam hutan. Kenapa banyak ada biku yang bisa tinggal di dalam hutan? Mengapa kok ada biku juga yang bisa tinggal di desa-desa yang para penduduk penyokongnya pun boleh dikatakan begitu minim secara perekonomian. Namun tidak sedikit para biku yang dapat bertahan hidup tetap untuk dapat tinggal di sana dalam waktu yang lama, bahkan sampai akhir hayat beberapa. Dan ini mungkin merupakan salah satu hal yang mana boleh dikatakan penuh tantangan, terlebih jika dibandingkan dengan zaman sekarang ya, yang semua harus serba ada, ya katakanlah ada nilai yang lebih tinggi ya. Tapi dengan bersembunyi dengan hidup dengan penuh kesederhanaan dan keterbatasan namun bisa demikian. Nah, ini yang coba ingin ditanyakan ya kepada para bantainya. Mana tahu para bantainya di sini juga punya pengalaman yang bagaimana, atau pernah melihat, menyaksikan juga hidup seorang biku yang hidup demikian, atau bagaimana, atau beliau sendiri justru mengalaminya sendiri. Itu coba mungkin ini bisa dibagikan berdasarkan pengalaman ya, dari apa yang dilihat tersebut, sehubungan dengan hidup yang sederhana berdampingan dengan alam. Nah, coba Bante Bun dulu. Ya. Ini seperti contohnya hidup di pedesaan itu ya, yang ya itu kehidupannya lebih irit kalau di desa, punya desa sendiri ya, karena punya rumah sendiri misalnya itu dia bisa kalau berumah tangga mungkin dia bisa cari hal yang lain, seperti dia akan berkebun, bertani itu kan. Jadi dia juga bisa menghasilkan makanan itu untuk dirinya sendiri, bahkan untuk kalau ada kelebihan dia bisa menjualnya. Jadi itu yang bisa bertahan. Jadi sedikit pengalaman dulu itu. Jadi pun kalau untuk seperti bahkan untuk bisa untuk membayar seperti dulu kan biaya sekolah itu bahkan bisa dapat itu. Jadi di sini kalau nilai tambahan untuk tinggal di desa itu memang lebih bagus daripada di kota. Itu segala macam harus kita bayar itu. Kalau di desa agak lebih bahagia sana ya, di dekat hutan sana kan, dia bisa banyak hal yang kita bisa buat sana itu. Seperti biku gitu suka tinggal di hutan-hutan sana. Jadi walaupun biku nggak boleh berkebun atau tapi di sana dia cukup bahagia karena kehidupan di dekat pedesaan itu, hutan itu jauh lebih sederhana. Jadi seperti umatnya pun sederhana gitu. Jadi seperti hal yang memberi sebuah kedamaian kalau kita di desa itu, dibanding dengan kota lebih ramai, karena di sana ada kegiatan bisnis, jadi lebih padat. Jadi di desa mungkin banyak yang merantau pergi ya, di situ ada lebih renggang penduduknya, jadi di sana lebih ada kedamaian, bahagia. Jadi di sana pun makanan pun sederhana, bisa dapat semudahnya itu apa adanya itu. Jadi itu nilai tambahan kalau kita tinggal di desa itu. Seperti biku-biku juga bisa bertahan hidup di dekat hutan, dekat pedesaan, dekat perkampungan itu yang lebih mendukung itu. Ya, itu. Oke.
Tunggu bentar ya. Biar Bante Rizky ada tambahan sedikit. Karena ini ada yang cukup menarik dari yang Bante Bun bilang. Ya. Karena biasanya yang namanya merantau itu dari desa ke kota. Tapi tadi kalimat dia ada yang mengatakan merantau dari kota ke desa. Jadi apa sih sebenarnya, mengapa yang mendasari kok dengan begitu relanya gitu seorang biku ya tinggal di lingkungan yang boleh dibilang serba terbatas gitu, lingkungan pedesaan, dan senang hidup di sana, lalu bahagia di sana. Nah ini jadi tolong tambahkan di sini ya bagian ini, terlebih juga dari bagaimana umat-umat yang memberikan sokongan tersebut, walaupun mereka tidak memberikan sokongan secara melimpah, tetapi mereka beberapa ya rutin hampir setiap hari, walaupun hanya mungkin satu genggam nasi dan lain sebagainya. Nah ini mungkin coba bisa diceritakan ya oleh Bante Rizky, gimana itu kesan yang memang meningkatkan gitu, meningkatkan gairah dalam kehidupan yang demikian gitu. Ya silakan. Ya berbeda ya antara hidup di kota dan hidup di desa. Kenapa seperti yang Bante Peter katakan, biku yang dari kota lebih senang dia ke desa, hidup tinggal di desa gitu. Ya alasannya berbeda suasana di kota sama suasana yang di desa. Satu, di kota itu penuh dengan keramaian, hiruk pikuk kendaraan ribut ya. Orang-orangnya juga banyak, hiruk pikuknya, aktivitasnya juga semberaut ya. Ini bisa dikatakan semberaut ya. Apalagi di kota besar ya. Itu kalau misalnya wiharanya ada di kota besar, apalagi diletaknya di jalan besar, yaitu cukup berisik ya, cukup berisik. Kita bisa dengar kendaraannya, suara kendaraannya itu klakson, sana sini klakson, saling klakson, belum lagi orang-orangnya yang beraktivitas. Itu hiruk pikuknya sangat ramai ya, sangat mengganggu. Berbeda dengan suasana yang di desa. Di desa atau di tempat terpencil itu sangat tenang ya, sangat tenang. Apalagi kalau daerah-daerah terpencil ya, yang hanya bisa dilewati oleh motor ya, kendaraan roda 2. Nah itu lebih tenang lagi, damai gitu. Apalagi kalau ada wihara yang posisinya di lingkungan tersebut, pasti bikunya akan betah tinggal. Kenapa? Tenang, ketenangan. Semua orang pasti mencari ketenangan, kedamaian. Kalau dipertanyakan satu persatu, orang pasti memilih tempat tinggalnya yang tenang. Itu yang bisa membawa kedamaian hati mereka, bisa tidur dengan tenang tanpa ada gangguan ya, bisa melakukan aktivitas dengan tenang juga tanpa terganggu dengan suara-suara yang berisik, kendaraan yang berisik ya, orang yang lalu lalang ya, dan banyak lainnya yang mengganggu. Nah itu hidup di desa itu suasananya yang lebih unggul itu ketenangan ya. Sehingga orang yang hidup di desa itu mereka berpikirannya tenang gitu, nggak ada
mikirnya ya kerja, bertani, dapat uang, beli makanan untuk kebutuhan, ya sudah gitu, nggak neko-neko. Dengan suasana lingkungan yang adem, tenang, nah itu yang membuat mereka damai hidupnya, bahagia, dibandingkan dengan orang yang hidup di kota, hiruk pikuk yang sangat berisik, ramai ya, padat, suasana kendaraan yang padat, belum macet lagi. Nah itu yang satu tantangan juga bagi orang-orang yang hidup di kota. Suasananya berbeda dengan yang di desa. Kalau orang kota ingin mendapatkan suasana tenang, hidup di kota, bisa mendapatkan ketenangan, mungkin akan cukup sulit mendapatkan suasana ketenangannya. Nah, di hal lainnya, di desa itu kita bisa merasakan suasana alamnya masih dapat, ya, udaranya masih segar. Kita waktu bangun pagi turun ke jalan kecil, itu udah terasa udaranya segar, fresh, ya. Apalagi kalau di kota kita tidak bisa mendapatkan itu. Kita bangun pagi, kita udah merasakan karbon dioksida. Nah itu mengganggu. Pagi-pagi kita udah menghirup asap. Belum lagi berangkat kerja, sudah harus menghadapi kemacetan yang cukup padat. Kadang bisa jengkel juga. Karena kalau dalam suasana macet, orang tidak mau mengalah, ya kan, maunya duluan aja. Ya itu bisa berantem, bisa klakson-klaksonan, bisa bertengkar juga akhirnya. Nah kalau di desa, kendaraan sangat minim. Kebanyakan orang pakai roda motor 2 atau sepeda atau jalan kaki. Lebih damai hidup orang desa daripada hidup yang di kota. Mereka walaupun hidup sederhana, tapi mereka bahagia dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di kota. Ya seperti tadi, macet harus ujung-ujungnya nanti bertengkar gitu. Nah, keunggulan lagi hidup di desa, yang kedua tadi kan kita bisa merasakan suasana alam ya, masih asri ya. Udaranya masih segar, kita masih bisa melihat yang hijau-hijau, pepohonan, kita bisa masuk hutan ya. Merasakan alamnya seperti apa, binatang-binatang yang ada di hutan tersebut, kita masih bisa menemukan. Kalau di kota kita hanya bisa melihat gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi, pepohonan-pepohonan yang tinggi, yang rimbun, yang padat, atau hutan, kita bisa bilang hutan, itu sangat minim sekali. Kita tidak bisa menemukan di kota. Nah di desa kita bisa menemukan suasana asri, hutan yang aslinya. Oleh karena itu berbeda ya suasana di desa sama suasana yang di kota. Jadi yang kedua tadi, suasana alamnya masih kita bisa rasakan. Yang ketiga, orang-orang yang di desa berbeda dengan orang-orang yang di kota dari segi keramah tamahan. Di kota cenderung sikapnya cuek, bahkan sama tetangga sendiri bisa saja tidak saling kenal. Kalau di desa, keramahan itu kita dapatkan walaupun kita
orang baru yang datang ke sana, mereka cukup welcome, menyambut kita dengan keramah tamahan, menyapa kita. Itu kita tidak bisa kita dapatkan hidup di kota. Hidup di kota cukup keras. Berarti bisa bilang kalau ada uang baru kawan. Kalau hidup di desa tidak. Keramah tamahan itu, saling menghargai, toleransi itu cukup tinggi kalau hidup di desa. Mereka masih menjalankan norma kemasyarakatan itu cukup kuat dibandingkan orang-orang yang di kota. Dari segi sopan santun mereka cukup kuat dibandingkan hidup yang di kota. Yang berjumpa dengan yang lebih tua mereka menyapa. Kalau di kota cuek saja. Nah, itu dari segi yang nomor 3 ya. Yang nomor 4, biaya yang kita keluarkan hidup di desa cukup kecil ya, tidak besar dibandingkan hidup di kota. Di kota biaya yang kita butuhkan besar. Apa-apa uang. Masuk toilet uang. Kalau di desa tidak. Ada banyak kok tempat toilet umum. Yang kita masuk kita bahkan tidak perlu membayar. Kalau di kota rata-rata membayar. Biaya yang kita butuhkan untuk hidup di desa tidak besar ya. Karena semua kebutuhan barang-barang itu cukup mudah dijangkau dengan harga yang tidak mahal. Lain kita hidup di kota besar, kita barang-barang cukup mahal dan biaya kita harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membelikan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ya, udah itu dari segi sikap ya, sikap itu berbeda, sikap orang-orang di desa sama orang-orang yang di kota. Dari apa, Bante? Dari tolong menolong. Ya, tolong menolong. Kalau di desa ketika ada orang yang butuh bantuan, misalnya dia sakit atau ada jembatan yang roboh atau lagi membangun fasilitas umum, itu orang-orangnya kerjasama, bergotong royong, saling bahu-membahu, membantu ya, sehingga pekerjaan itu cepat selesai. Misalnya membangun jembatan yang roboh, itu saling bahu-membahu semuanya, bergotong royong untuk mengerjakan itu. Ada yang sakit ya, tetangganya pada bawa yang sakit ke rumah sakit. Dalam hal seperti itu cukup kuat mereka. Kalau di kota ngomong, Bante bilang lulu gue. Sifat kecuekan itu cukup tinggi kalau yang di kota. Nah, itu kenapa hidup di desa itu lebih dapat kedamaiannya, lebih dapat ketenangannya, lebih dapat kenyamanannya dibandingkan hidup di kota. Mungkin itu pandangan dari Bante ya. Oke, sebenarnya gini, ketika kita berbicara
soal lingkup kehidupan yang seperti ini ya. Ini arahnya sudah ke arah lingkup kehidupan. Nah, ini cara hidup sederhana, cara hidup di dalam masyarakat. Berarti mungkin kita akan bersinggungan dengan salah satu poin di dalam Dhamma yang pernah Sang Buddha ajarkan. Ya, di sini ada dasar Dhamma Raja, ada 10 Dhamma bagi seorang raja Cakrawati. Ini adalah karakter ya yang dimiliki oleh seorang raja Cakrawati, adalah raja dunia yang begitu dimuliakan, mulai dari dana ya, memiliki kemurahan hati, memiliki sila, yang memiliki moral, yang sudah pasti, paricaga itu pengorbanan ya, rela berkorban, ada ajawa, jujur dan bersih, ada madawa, ramah tamah dan sopan. Nah, ada tapa, sederhana, ada akhoda, bebas dari kebencian atau itikat jahat, awihingsa, tanpa kekerasan, kanti, kesabaran, awiroda, tidak mencari permusuhan. Nah, di sini dari 10 poin ini ada beberapa poin yang sudah saya tandai yang kiranya cukup menarik ya untuk coba dibahas. Ini sifat ya, atau karakter seorang raja. Nah, salah satu ini mulai dari paricaga dulu ya, pengorbanan. Yang mana kita mungkin ketahui sebagai seorang raja adalah atau pemimpin ya, atau katakanlah pemimpin negara ataupun itu kan seorang yang dispesialkan, seorang yang diistimewakan. Lalu pada poin Dhamma ini Sang Buddha katakan seorang raja harus memiliki sifat atau jiwa yang dapat memiliki pengorbanan. Nah, jauh pengorbanannya semacam apa? Seberapa pentingnya? Coba Bante Bun jelaskan. Ya, ini mungkin pengorbanan untuk yang dipimpinnya kali ya. Misalnya seorang raja ya, dia harus mengorbankan apa kepentingan dia di atas kepentingan orang banyak, seperti masyarakat yang dia pimpin itu kan. Jadi ada sifat toleransinya yang besar untuk hal-hal yang untuk kepentingan orang banyak di atas kepentingan dia sebagai raja itu sendiri, baru dia betul-betul bisa memimpin itu. Kalau dia itu seorang yang egois itu misalnya ingin memaksa kehendaknya, itu akan sulit untuk apa seperti yang mewujudkan yang ini, seperti rela berkorban itu apa untuk hal-hal yang penting untuk apa orang masyarakat yang dia pimpin itu. Jadi itu yang dia harus lakukan untuk kepentingan bersama itu. Jadi tidak tidak haruskan kepentingan dia sendiri. Jadi seperti pemimpin-pemimpin yang biasa, dia akan menekan masyarakatnya untuk menjalani satu aturan atau apa untuk kepentingan dia sendiri. Nah, itu yang akan terjadi bentrokan di masyarakatnya, ya. Akan terjadi seperti hal-hal yang rusuh itu akan terjadi. Jadi di situ dia sebagai pemimpin itu harus mendahului kepentingan orang banyak. Nah, di sana baru ada seperti kedamaian, kebahagiaan. Nah, itu seperti apa yang aman bagi masyarakatnya, itu baru dia dikatakan pemimpin yang baik gitu. Ya. Dari sini. Ya, bicara pengorbanan ya. Kalau ibaratkan seorang raja, gimana sih sikap baik bagi seorang raja untuk
rakyat yang dipimpinnya, ibaratnya begitu ya. Nah, raja itu harus mempunyai pengorbanan ya. Pengorbanan seperti apa? Misalnya ketika dia tahu rakyatnya ini kelaparan ya, berarti contohkan kelaparan. Pengorbanan apa yang bisa dilakukan oleh seorang raja ketika melihat ada rakyatnya yang kelaparan, tidak bisa makan berhari-hari karena dilanda bencana, misalnya banjir, rakyatnya tidak bisa bertani. Gimana mau menanam padi, gimana menanam umbi-umbian, gimana menanam sayur untuk kebutuhan makan. Banjir itu bisa berhari-hari. Sikap raja, gimana sikap raja itu mengorbankan? Pengorbanan seperti apa, Bante? Dia bisa memberikan bahan pangan kepada rakyatnya, sekalipun itu harus kebutuhan dia, ya, kebutuhan makan raja itu dan keluarga, sekalipun itu pun harus diserahkan ke rakyatnya yang lebih membutuhkan, dia harus lakukan. Karena dia lebih mementingkan rakyatnya lebih dulu. Yang sudah tidak makan berhari-hari, dia rela tidak makan sehari 2 hari pun tidak masalah. Yang penting makanan yang ada di gudang kerajaan ini saya harus salurkan ke rakyat saya yang belum makan berhari-hari. Saya tidak masalah tidak makan sehari 2 hari 3 hari, tidak masalah. Saya lebih mementingkan rakyat saya yang kelaparan terlebih dahulu. Nah, itu sikap pengorbanan. Pengorbanan yang lain bisa juga hal yang lain juga yang bisa mengarahkan ke arah pengorbanan. Mengorbankan waktu kita, mengorbankan materi kita, bahkan ibaratnya satu hal yang bisa mengancam diri dia, jiwa dia untuk membela rakyatnya, ya, itu mungkin bisa dia berikan walaupun nyawanya terancam, ya, demi rakyatnya saya berani memperjuangkan itu. Nah, itu pengorbanan juga ya. Ya, jadi seorang raja ataupun seorang pimpinan, hal yang paling sangat yang harus dimiliki ya oleh raja itu atau pimpinan, yaitu jiwa pengorbanan. Seorang pemimpin harus mempunyai sikap itu ya, rela untuk hal apapun, mengorbankan waktu dia, apapun itu ya, bahkan materi dia rela untuk mengorbankan demi rakyatnya, demi bawahannya supaya bisa mendapatkan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya, sehingga ketika mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mereka bahagia ya, karena untuk mendapatkan itu mungkin cukup sulit ya. Ketika dia mendapatkan itu
ya muncul kebahagiaan. Nah itu pengorbanan yang harus dimiliki, itu yang harus dimiliki oleh seorang raja atau pemimpin ya. Itu menurut pandangan saya. Sebenarnya ada lagi tapa ya mengenai sederhanaan, tapi mungkin pasti kesederhanaan sudah bisa dijelaskan lah ya, sederhana yang seperti apa. Tadi juga kita sudah singgung kesederhanaan dalam hidup. Jadi lompat ke awihingsa ya, tanpa kekerasan, ini juga cukup menarik. Karena dari bagaimana caranya memerintah atau memimpin ya, dengan tanpa kekerasan itu, yang mana rasanya ya boleh dibilang hal yang sulit ya, terlebih untuk oknum-oknum tertentu yang memang tidak bisa diperlakukan secara baik-baik, tidak bisa diberitahu secara baik-baik. Nah, namun di sini awihingsa yang dimaksud di sini, yang mana dimiliki oleh seorang Raja Cakrawati yang Sang Buddha katakan dalam Dasa Dhamma Raja ini, kira-kira seberapa sih nilai pentingnya jika seorang raja itu memerintah kerajaannya atau wilayahnya dengan tanpa adanya kekerasan atau intimidasi. Nah, coba silakan Bante Rizky. Ya. Kalau kita lihat di kehidupan raja-raja terdahulu ya, mereka memberlakukan segala sesuatunya itu juga tidak bisa dibilang ada ketegasan, tapi tanpa ada kekerasan ya. Maksud Bante apa? Ada ketegasan. Mereka terhadap rakyatnya itu tegas, tapi tidak menggunakan kekerasan kepada rakyatnya. Misalnya memukul dengan benda keras, mencambuk, ya itu mungkin tidak dilakukan ya, tapi dilakukannya dengan ketegasan ya, tanpa ada kekerasan yang seperti Bante bilang menggunakan alat pemukul atau apa-apa. Karena kenapa? Tidak mungkin seorang raja menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya. Nah, itu sama saja mengurangi rasa hormat rakyat kepada raja. Ya, mengurangi kepercayaan dari rakyat kepada raja. Karena ketika raja menerapkan kekerasan, apalagi ke fisik, itu sudah tidak ada kepercayaan lagi dari rakyat ke raja. Yang ada pasti rasa kebencian yang lebih dominan. Ya, rasa kebencian karena tidak menerima perlakuan yang diterapkan raja terhadap rakyatnya dengan tindakan keras. Nah, suatu saat rakyat bisa melakukan perlawanan, ya, melakukan perlawanan karena ya siapa yang mau menerima kekerasan fisik setiap hari ya, pasti tidak ada yang mau ya kan ya. Suatu saat mereka pasti akan
melakukan perlawanannya. Nah, kalau Bante amati raja-raja terdahulu sih lebih tegas ya, lebih tegas. Tapi mereka tidak melakukan kekerasan secara fisik terhadap rakyatnya ya. Karena ya itu sama saja senjata makan tuan nih ibaratnya gitu. Alih-alih untuk mengambil hati rakyat, tapi dengan kekerasan yang kita dapat, ya rakyat tidak menyukai kita, rakyat benci kita karena tindakan yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa kekerasan kita bisa menerapkan segala sesuatunya. Dengan apa? Dengan ketegasan. Ketika pimpinan kita tegas, ketika raja tegas dalam hal apapun, itu pasti berjalan ya. Tidak harus menggunakan kekerasan fisik. Jadi itu ya menurut pandangan Bante. Silakan Bante Bun. Ya, ini mungkin di zaman Raja Cakrawati itu mungkin yang memimpin dengan rasa kasih sayang, cinta kasih mungkin kepada rakyatnya, mungkin itu yang pertama yang paling besar itu. Jadi walaupun ada hukuman mungkin tidak berbentuk seperti hukuman fisik, mungkin hukuman kepada yang rubah seperti apa denda atau apa mungkin ya. Itu harus seperti membayar seperti tidak seperti saat sekarang ini ya, kalau hukuman itu harus kekerasan yang apalagi sampai menghilangkan nyawa, itu seperti hukuman mati, hukuman apa. Jadi hukuman yang seperti yang Raja Cakrawati itu mungkin sangat berbeda jauh dengan saat ini. Ini yang membuat yang istimewa pada saat itu ya, ini raja yang diperintah seorang Raja Cakrawati. Ini yang sulit diterapkan, mungkin masa-masa saat ini sudah agak jarang itu ada. Mungkin ada pun raja-raja kecil tapi tidak ada pernah dengar itu, tapi tidak, hukumannya biasa tidak sampai seperti itu dia. Mereka hanya berupa denda saja, itu ada seperti di wilayah seperti Indonesia masih banyak kerajaan kecil-kecil itu yang tidak disebutkan itu. Itu mereka masih ada seperti tradisi begitu, masih ada suasana yang seperti kasih sayang, cinta kasih. Jadi masih ada sifat kegotong royongannya, tidak sampai menghukum sampai luka fisik atau apa kalau ada pelanggaran itu. Mereka pun masih seperti ada kekeluargaan yang simpati dari kerajaannya, yaitu yang membuat masyarakat rakyatnya lebih mencintai dia punya raja, lebih menghargai dan menghormati. Jadi itu yang satu nilai tambahan di raja seperti itu. Ya, yang itu yang saya. Oke, kita masuk poin kesimpulan ya, begitu. Dari pembahasan pada malam hari ini. Ya. Mulai kehidupan, bagaimana caranya kehidupan kita agar tidak ada banyak sekali persoalan di dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang saat ini boleh dikatakan cukup sulit. Nah, jadi beberapa saran sudah diberikan oleh para bantainya, termasuk yang paling utama ya kurangi ketamakan itu. Lalu terapkan
gaya hidup yang sesuai dengan apa yang memang menjadi status dari diri sendiri, dengan penghasilan yang seberapa banyak, juga tentunya harus memiliki perhitungan dan pengeluaran yang sebanyak apa agar tidak sampai berlebihan. Nah, lalu yang berikutnya, ini kehidupan yang sederhana berdampingan dengan alam, di mana kehidupan para biku yang banyak memilih untuk, mungkin tidak banyak tapi ada lah ya, ada tapi juga tidak sedikit. Jadi dapat dikatakan banyak, juga tidak dapat dikatakan sedikit. Yang lebih senang memilih untuk tinggal di dalam kesunyian, di dalam hutan atau di penduduk yang pedesaan. Kenapa demikian? Beliau bisa hidup dengan bahagia, bersahaja, dan melewati hidupnya dengan penuh kegairahan. Nah, jadi disinilah mungkin seperti yang disebutkan tadi faktor-faktornya, di mana memang lingkungan pedesaan dengan tingkat udara yang masih asri, lalu juga penduduk yang masih dengan sopan santun, etika yang masih cukup baik, kemasyarakatan yang nilai kegotong royongannya itu masih sangat tinggi. Nah, ini poin-poin dasar. Walaupun mungkin tidak sepraktis di kota besar, ya. Walaupun seorang bikunya di pedesaan tidak bisa pesan GrabFood, ya, untuk datangkan mau makan apa pesan, tiba-tiba diantar, tidak bisa. Apa yang diterima ya itu yang dimakan, tapi tidak ada penderitaan. Nah, inilah poinnya. Lalu mengenai kita dapat lihat juga di sini bahwa negara dalam statistik sebagai negara dengan angka tingkat kebahagiaan yang tertinggi justru bukanlah negara yang maju secara teknologi, secara pembangunan. Kita bisa lihat sendiri. Coba kalau misalnya ingin cari tahu, ya cari tahu saja negara mana dengan tingkat angka ya kebahagiaan masyarakat itu paling tinggi. Pasti akan menemukan bahwa negara itu justru bukanlah negara yang maju, bukanlah negara yang serba di sana sini gedung pencakar langit. Nah, itu bisa dicari tahu sendiri. Ini memang tingkat kesederhanaan inilah berdampingan dengan alam memang memiliki tingkat kebahagiaan yang di luar daripada sebenarnya apa yang dalam persepsi kita. Nah, karena kehidupan kita sesungguhnya kita tidak terlalu butuh banyak-banyak. Nah, asal ada kecukupan untuk dapat melangsungkan hidup dari hari ke harinya dengan kepuasan, tidak terlalu banyak keinginan, tidak terlalu banyak kekotoran batin, ya, juga sudah bahagia. Lalu mengenai yang berikutnya, ini sifat pemimpinnya atau Raja Cakrawati di Dasa Dhamma Raja dari beberapa yang mengenai pengorbanan. Ini pengorbanan tentunya ya sangat diperlukan di awal. Ya, untuk katakanlah dalam membina rumah tangga saja, dasar yang utama tentu adalah pengorbanan. Kalau dalam rumah tangga itu tidak bisa saling berkorban, tentu tidak akan lama juga selesai. Ini apalagi satu negara di tengah lingkungan yang majemuk. Jika seorang pemimpin tidak bisa untuk memiliki pengorbanan, untuk memaklumi mungkin yang bukan etnisnya, yang bukan sekeyakinan dengannya, mungkin akan sangat sulit sekali untuk dapat mempersatukan satu negara itu untuk menjadi satu negara yang utuh. Lalu yang berikutnya itu ada di mana sebagai awihingsa, dari saya angkat juga mengenai tanpa kekerasan. Ini cukup menarik ya. Bagaimana caranya memimpin tanpa kekerasan, apalagi di zaman sekarang. Kita bisa lihat bagaimana kalau misalnya pelaku kejahatan genosida itu sudah pasti hukuman mati. Bawa narkoba untuk dijual dengan berat lewat sekian juga tidak ampun, hukuman mati. Jadi tentunya ya bagaimana tanpa kekerasan di sini.
Memang ketika kita kan bayangkan bagaimana Raja Cakrawati bisa menggunakan itu. Ya mungkin seperti yang Bante Bun katakan, di mana Raja Cakrawati pada masa pemerintahannya, masyarakat setempatnya itu seperti apa cara hidupnya. Yang mana ada gambaran sekalipun seseorang itu lupa mengunci rumahnya, maling pun tidak masuk. Tidak ada maling di sana. Tidak ada pencuri, tidak ada rampok. Berarti bisa dibayangkan tingkat moralitas manusia pada zaman itu begitu tinggi. Jadi otomatis cara pemerintahannya pun tanpa harus pakai tingkat-tingkat kekerasan tertentu. Nah, namun di sini ketika memang sudah ada sistemnya seperti ini, lalu bagaimana caranya? Agar tidak menyalahi kekerasan itu, namun tetap berada di jalur. Nah, ini ada ilustrasi yang saya sempat dengar, ya, saya sempat saksikan juga dari, walaupun ya ini salah satu serial, serial tentang kehidupan Siddhartha Gautama untuk menjadi Buddha, kehidupan riwayat Buddha. Nah, yang memang difilmkan ya, didramatisir tentunya. Jadi ada satu cerita di mana ada seorang raja. Nah, dalam serial ini, seorang raja begitu dia sedikit, ya katakanlah bertobat. Nah, karena sebelumnya begitu keji sekali. Sampai akhirnya menemukan kedamaian di dalam Dhamma, bahwa metta karuna itu begitu luar biasa. Saking merasa yakinnya dengan metta karuna itu memiliki kegiuran yang sangat luar biasa, sampai dalam memerintahnya pun dia benar-benar menghilangkan sepenuhnya tindakan-tindakan kekerasan. Bahkan orang-orang yang bersalah sekalipun dibiarkan begitu saja, seakan sudahlah, maklumi saja. Akhirnya apa? Akhirnya kerajaannya pun penuh dengan berbagai macam persoalan. Nah, kejahatan di mana-mana tidak bisa dikendalikan. Lalu sampailah dia bertanya, dalam kisah itu dia bertanya kepada Sang Buddha, menemui Sang Buddha, mengapa dengan saya menjalankan kekerasan ini justru malah hasil yang didapat seperti ini? Bahkan kerajaan-kerajaan lain pun sudah siap-siap ingin menyerang kerajaan kami. Gitu. Lalu Sang Buddha katakan di sana ya, bukan di serial ini ya. Ada seorang biku melihat seekor ular, lalu berkata kepada ular itu, ini daerah perkampungan yang mana banyak orang di sini. Nah, kamu janganlah menggigit manusia, gitu. Nah, akhirnya ular itu pun mengikuti instruksi dari biku itu, mulai tidak menggigit manusia. Alhasil apa? Ular itu menjadi tidak ada harganya. Ketemu manusia, yang manusia perlakukan dengan ya main-main, dilempar sana, lempar sini, karena dia tidak menggigit, karena dia sudah janji dengan biku itu tidak akan menggigit manusia. Nah, sampai pada suatu ketika bertemu lagi dengan biku itu, lihat keadaan yang ular itu yang penuh dengan sempoyongan, karena diperlakukan, dimainkan sana sini. Lalu bertanya, kenapa kamu bisa sampai sedemikian kondisinya saat ini? Lalu ular itu mengatakan, ini sebagaimana yang Anda telah katakan, dan saya berjanji untuk melakukan itu. Lalu biku itu mengatakan kepada ular tersebut, yang saya katakan kepadamu itu adalah jangan menggigit manusia, bukannya jangan atau melarang untukmu menunjukkan taringmu. Kamu masih bisa menunjukkan taring, yang terpenting adalah jangan gigit. Begitu sadar itu, kira ular itu pun ya mengikuti sebagaimana instruksi dari biku itu. Nah, disanalah mulai manusia juga mulai kembali lagi merasa takut dan mulai tidak lagi bermain-main dengan ular tersebut, tidak memperlakukannya secara sembarangan, dan ular itu pun kembali lagi dalam kondisi ya seperti semula. Nah, di sini juga kita dapat tarik bahwa sebagai seorang pemimpin, sekalipun kita menerapkan tanpa kekerasan, tapi bukan berarti kita yang melakukan kekerasan itu, tapi ada hukum. Nah, hukum yang berlaku itulah yang berjalan. Makanya ada di negara manapun ada hukum, ada konstitusi dan lain sebagainya, dan itulah untuk menertibkan itu semua.
tanpa harus menggunakan kehendak secara pribadi untuk memberikan hukuman yang tidak wajar. Ya mungkin untuk hari ini hanya inilah yang dapat disampaikan ya. Banyak tadi cerita. Nah, Pak Rizky banyak kasih cerita-cerita dari berbagai pengalaman pribadinya. Nah, ini bisa diambil sebagai ya boleh perenungan. Nah, contoh-contohnya dari Bante Bun juga. Nah, semoga apa yang disampaikan ini juga dapat ditelaah lagi ya. Jangan dipercaya begitu saja. Nah, manfaatnya, mana yang dia merupakan manfaat, poin-poin penting itu bisa diambil, mana yang kiranya tidak begitu dapat diikuti juga disisihkan saja. Ya, silakan kasih Bante Bun berikan penutupannya. Ya, sampai di sini dulu sahabat Dhamma. Kita berjumpa mungkin di bulan depan, jatuhnya bulan Oktober nanti. Semoga damai dan sejahtera. Sampai satta bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.